la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di hari Rabu sore ini kita kembali dalam majelis kita dalam membahas hadis-hadis yang insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan hadis tentang ta'awun. Kemarin kita sudah membahas bagaimana pentingnya membantu saudaranya dalam meringankan beban hutangnya. Sekarang kita bahas lanjutan hadisnya, yaitu mengenai menutup aib saudaranya. Kita akan baca dulu lanjutan hadisnya. Waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi dirinya di dunia dan di akhirat. Inilah bagaimana terkandung faedah seorang muslim untuk menutup celah aurat aib saudaranya. Aurat itu tidak mesti yang tampak, tapi yang tidak tampak pun, misalnya aurat yang hanya diketahui oleh kita misalnya, maka kita wajib menutupinya. Atau misalnya saudara kita suka curhat gitu ya, atau saudara kita punya salah gitu ya, maka kita wajib menutup aib saudara kita. Pada bagian ini Rasul sabdakan tentang keutamaan menutup aib seorang muslim, baik secara khalqian, maksudnya bentuk penciptaan fisik, misal gitu ya, saudara kita kakinya begini gitu ya, gitu. Atau badannya begini gitu ya, gitu. Atau dia punya tangan begini gitu ya, yang itu merupakan aib bagi seorang ketika diperlihatkan gitu ya. Maka kita merahasiakannya, yaitu yang bentuk fisik ya. Ini rada beratnya. Kadang misalnya saudara kita punya kekurangan fisik, kita malah suka mengejek gitu ya. Ini masih banyak ya di kita. Panona seperti kumaha gitunya, diejek we gitunya, jual tengah we gitu. Nah itu berat gitu ya.
bisa khulukian atau khulukian, akhlak. Nih. Kalau khulukian itu aib dari segi sifat, ya. Nah, ini juga wajib kita tutupi, ya. Misal dia punya sifat pernah berbohong ke kita misalnya, atau pernah ngingkar janji gitu ya, pernah ngabalikin hutang gitu ya, pernah gitu ya. Nah, ini rahasiakan oleh kita. Apalagi kalau misalnya kita bisa melunaskan hutangnya atau meridoi hutangnya, wah luar biasanya. Itu berat pisan sama kasih dah berat pahalana gitunya, tapi sedikit yang bisa gitu ya. Padahal itu faedahnya sangat besar, ya. Misal nih, jika aib itu adalah aib yang pribadi, fisik, maka bentuk menutupinya adalah dengan tutup mulut dan tidak menyampaikannya kepada siapapun, ya. Tidak boleh disampaikan gitu ya. Saya kanona kumaha gitu ya. Saya kumaha patuangana, kumaha sampeana. Sudah tutup mulut, tidak boleh disampaikan gitu. Enggak usah disampaikan gitu ya. Karena itu aib, ya. Tapi kalau aibnya berupa maksiat atau akhlak yang buruk yang ada pada saudara kita, maka selain kita tidak menceritakan kepada orang lain, juga kita menasehatinya. Nah, ini wajib, ya. Watawasobil haqi, watawasobis sober gitu ya. Wajib kita menasehatinya dengan cara yang baik gitu ya. Nantilah kita akan bahas bagaimana adab-adab menasehati, ya. Bagaimana menasehati itu harus ada ilmunya gitu ya. Tidak boleh asal-asalan. Jangan buat hati saudara kita semakin terluka gitu ya. Itu nasihat, ya. Nggak boleh buat hati saudara kita semakin terluka, ya. Nggak boleh main sikat sikut, ya. Nggak boleh itu juga gitu. Ini kadang misalnya di lembaga, di organisasi itu berat, ya. Salah satu detik terus main sikat sikut gitunya. Padahal itu bukan nasihat yang baik gitu ya. Apalagi dicontohkan oleh ketua gitu ya. Gitu. Ini misalnya kalau ada ketua organisasi, ya. Ya organisasi apapun, ya, ormas Islam misalnya. Atau yang manapun misalnya kan, maka jangan berani sikat sikut gitu ya. Nggak boleh itu, ya. Oh, ini cuman supaya dia kapok. Ya bukan gitu juga caranya gitu ya. Gitu. Islam itu kan menghargai hati seorang hamba gitu ya. Jangan buat luka sedikit pun gitu ya. Terus jangan di depan umum gitu ya. Disebarkan deui gitunya nasihatnya. Luas di depan umum itu nggak boleh juga, ya. Itu nanti ada adab-adabnya, ya. Tapi itu paling nanti, ya. Kalau lewat tadi tentang nasihat, ya. Bahwasanya yang dilakukan, misalnya saudara kita melakukan yang haram, maka itu wajib kita menasihatinya, ya. Gitu. Banyak, ya, yang haram gitu ya. Perbuatan yang haram gitu. Bahkan yang makruh juga nasihati, ya, gitu. Misalnya masalah musab gitu ya. Betul, ya, musab kayaknya. Jorok gitu ya. Nasihati itu juga harus dinasihatinya.
jorok, disimpan di mana wae, dibuang di mana wae gitu ya. Nasihat itu juga gitu ya. Saya nggak ngebahas hukumnya itu ya. Maka eta mah nu ahlina nya. Kan saya mah omat tong jorok gitu. Bersihan gitu ya. Kan kadang saya tos tegas gitu ya, ya bersihan ya teh. Di patahan teh. Kalakah itu di patahan ge anggar we gitu nya. Tah gitu. Jadi inilah seorang muslim itu harus benar-benar respon ya terhadap nasihat orang lain gitu ya, harusnya gitu ya, harusnya dia berpikir bagaimana pentingnya kebersihan gitu kan. Nah itu emang karena penyakit hati kadang-kadang itu ya, atau karena dosa yang banyak sehingga susah gitu menerima nasihat, atau terlalu berlebih gitu ya. Kita misalnya punya ilmu dinasihati oleh orang yang awam gitu ya, seakan-akan kita lebih tinggi ilmunya. Nah itu nggak baik ya. Ketika kita dinasihati kita nggak nerima gitu ya, gitu nggak nerima nasihat itu gitu. Nah itu makanya nanti ada respon ya, bagaimana cara kita menasihati dan bagaimana orang yang dinasihati. Itu juga harus dibahas nantinya ya, masih jauh lah gitu. Karena ini ada pada pergaulan nih, pentingnya ada pergaulan yang telah diatur oleh Islam. Penutupan aib ini bagi saudara kita yang memang dikenal kebaikannya dan kesolihannya, sehingga harga dirinya tetap terjaga di pandangan orang. Inilah yang dimaksud hadis di atas. Akan tetapi jika orang yang mempunyai aib adalah orang yang memang dikenal sebagai orang yang fasik atau rusak, zalim dan jahat, maka jika ini ditutupi maka akan membantu dia untuk tetap dalam kejahatannya. Itu jangan ditutupi ya. Karena nanti dia tetap jahat, ya, tetap rusak. Maka terhadap orang ini perlu disampaikan kepada orang yang bisa memberi pengaruh kepadanya. Misal orang tuana gitu ya, gitu. Bapak anak kayak gitu ya. Dia punya ayah yang ayahnya itu dihormati gitu ya. Suatu saat dia punya akhlak yang rusak gitu ya, sering sekali dia gitu ya, rutin gitu ya, misalnya gitu ya, kan sering dititipkan ke anjeuna, dibalikan selama sebulan misalnya, itu kan sering tanya dibalikan gitu ya, dititipkan lah gitu, tak apa dipakai naon gitu ya. Nah, kita nggak berani, atau kita misalnya yang beri nasihat kadang nggak diterima, pakai wasilah gitu ya, ini ada ayahnya gitu, tolong sampaikan begini dan begini gitu ya. Atau misalnya kak guruna, ustadzna nu dia hormati ya gitu ilmunya, sampaikan ya salahna begini dan begitu gitu ya. Nah itu baik kepada pemerintah misalnya bisa untuk menangkapnya ini kalau misalnya kejahatan ya yang kriminal gitu ya, atau kepada ulama untuk menasihatinya. Yang diinginkan dari hadis ini adalah bentuk ihsan. Jika menutupi aib seorang penjahat malah membantu kejahatannya, maka ini bukanlah termasuk ihsan, bahkan ini adalah kejelekan. Karena Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah engkau tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, itu adabnya ya. Nah, kemudian lanjut hadisnya ya.
wa Allahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Dan Allah tetaplah dalam membantu seseorang hamba selama hamba tersebut tetap membantu saudaranya. Maka kalimat ini merupakan kalimat yang begitu dalam dan bermanfaat jika kita cermati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membantu seorang muslim sesuai kadar orang tersebut membantu saudaranya bagaimanapun dan kapanpun. Maka jika seseorang senantiasa membantu saudaranya, maka Allah akan membantu dirinya, senantiasa membantu dirinya ya. Dan di hadis yang lain Rasulullah bersabda, barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka na fi hajatin akhi kana Allahu fi hajatihi, maka Allah akan membantu dalam keperluannya. Karena itu Abu Abdillah As-Somali rahimahullah menulis tingkatan termudah dari memenuhi hak saudaranya adalah dengan membantunya. Ini minimalnya kita ya, bisa membantu saudara kita dengan sukacita ketika ia meminta pertolonganmu dan kamu sanggup untuk melakukannya. Allah juga merekam, tuh. Allah merekamnya, dia lagi direkam ya gitu, ya Stami lagi direkam gitu. Jadi ada rekaman yang paling tinggi gitu ya, selain rekam video gitu ya, itu rekam di rekaman Allah gitu ya, penglihatan Allah gitu ya. Nanti apalagi di padang mahsyar ya gitu. Bagaimana kaum Ansor di Madinah mencapai tingkatan tertinggi itu ya? Juga penduduk Madinah yang ikhlas beriman sebelum datangnya Muhajirin. Mereka cinta kepada orang yang hijrah ke kota mereka. Tak ada pamrih, maksudnya bantuan dari manusia ya diharapkan oleh mereka gitu ya. Dalam hatinya dari mereka yang diharapkan dari orang itu ya, mereka lebih mengutamakan Muhajirin dari dirinya sekalipun mereka juga membutuhkannya ya. Dalam surah Al-Asr ayat 9, atau disebut juga Al-Isar ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga pernah mengingatkan agar tidak menunggu seseorang meminta bantuan tuh. Maka kita nggak usah menunggu orang lain minta, kita langsung bantu gitu ya. Karena itu akan mempermalukan dirinya. Ada suatu kondisi ketika kita membantu orang itu karena orang itu butuh, maka kita harus cepat gitu ya, tanpa kita disuruh gitu ya gitu. Kemudian faedahnya ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa Allah Ta'ala menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Maka dalam hadis ini ada motivasi untuk menolong saudaranya dari kaum muslimin di segala yang perkara yang dibutuhkan pertolongan ya. Sehingga dalam perkara mendahulukan misalnya kedua sendal saudaranya ya, kehilangan sendal, maka yang persilahkan untuk menaiki kendaraan tuh dan mendekatkan permadaninya untuk ya supaya bisa berjalan gitu ya, dan selainnya. Namun motivasi menolong saudaramu yang muslim itu terikat dengan perbuatan baik dan ketakwaan. Hal ini karena firman Allah Ta'ala ya,
yaitu tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Maka ini adalah anjuran dan dorongan yang Allah syariatkan kepada setiap muslim untuk senantiasa membantu saudaranya sesuai dengan kadar kemampuan yang dia miliki. Ini juga merupakan bentuk pengajaran yang sangat bagus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk peduli di sekitar kita dan diamalkan juga. Nah, termasuk juga mengambilkan air wudunya misalnya. Atau membantu dalam urusan-urusannya, maka pertolongan Allah itu akan diberikan kepada setiap hamba yang ringan tangan, ya. Mengulurkan bantuan kepada saudaranya yang muslim dalam perkara-perkara yang mengandung kebaikan dan ketakwaan. Dan juga dikatakan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali, berusaha untuk memenuhi keperluan kaum muslimin dan melonggarkan kesedihan mereka merupakan upaya mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi penyebab dalam terpenuhinya kebutuhan hamba tersebut, sehingga dilonggarkan kesedihan dan dilenyapkan kedukaannya. yakni kata Syekh Al-Utsaimin, sesungguhnya engkau jika berusaha memenuhi kebutuhan saudaramu dan membantunya di dalam memenuhi kebutuhan tersebut, maka sesungguhnya Allah juga membantu di dalam kebutuhan sebagai suatu pembalasan yang cukup bagimu. Begitu pula seorang muslim wajib menolong saudaranya ketika saudaranya itu dicela, misalnya tuh, ketika dicela, ya, dihujat, digunjing atau difitnah habis-habisan gitu ya oleh orang lain, baik itu kebenarannya asli atau tidak gitu ya, itu harus dibela, ya, harus ditolong dengan cara menegur para pencelanya, menghentikan kegiatan buruk tersebut atau meluruskan celaan atau gunjing tersebut semampunya. Juga mengajak untuk tabayun kepada saudaranya yang dicela atau digunjing tersebut dan selainnya. Maka dari sebab sikap baik itu, kelak Allah akan membela dan menolongnya di waktu dan tempat ia membutuhkan pertolongannya. Nah, itu dari pembahasan hadis yang bisa dibahas pada sore ini. Semoga bermanfaat. Dan juga hari Selasa depan kita lanjut tentang akidah seorang salaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.